Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana qulubana وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Bapak Ibu para asatidzah wal ustadzah sekalian, rahimakumullah. Pada malam hari ini, mari kita sejenak untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang ada di awal-awal surat Al-Hasyr. Yaitu pada sesi pertama ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan 7 yang pada paragraf ini diberi judul adalah janji Allah untuk memenangkan kebaikan, yang indikator capainya adalah membantu kaum yang lemah. Sebelum lebih lanjut kita membahas tafsirnya, mari kita sejenak untuk membahas tentang pengantar ya di surah Al-Hasyr ini. Bahwa surat Al-Hasyr ini adalah termasuk di antara surah Madaniyah yang diturunkan setelah surah Al-Bayyinah, terdiri dari 24 ayat. Yang mana dari sisi penamaannya ada yang terkenal adalah Sumyat Surah Al-Hasyr. Surat ini disebut dengan nama Surah Al-Hasyr dikarenakan ada kata Al-Hasyr yang disebutkan pada ayat kedua, nantinya kita baca huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ada kata-kata Al-Hasyr di situ. Wa tusamma aidan surah Bani Nadir. Ada ulama lain yang menyebut disebut adalah surah Bani Nadir karena pada awal surat ini diceritakan tentang kisah pengusiran Yahudi Bani Nadir di perang atau Ghazwah Bani Nadir, yaitu yang mana mereka adalah kabilah Yahudi telah melakukan pengkhianatan perjanjian dengan Rasulullah SAW, maka diusir dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Adapun tentang kandungan surat ini, bahwa surat Al-Hasyr ini seperti lazimnya surah-surah Madaniyah lainnya memiliki perhatian yang menitik beratkan pada aspek hukum-hukum syariat seperti pengusiran Yahudi Bani Nadir dari Madinah, hukum-hukum fai' dan ghanimah, serta perintah bertakwa. Sebagaimana pula dalam surah ini terdapat uraian tentang hubungan orang-orang munafik dengan kaum Yahudi, penjelasan tentang keagungan Al-Quran, serta di akhir adalah tentang penyebutan sebagian Al-Asma'ul Husna. Adapun di antara sababun nuzul ataupun latar belakang historis turunnya ayat ini adalah riwayat yang disampaikan oleh Sa'id Ibnu Mansur, kemudian juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Jubair, ia berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang surah Al-Hasyr. Maka beliau berkata, surah Al-Hasyr ini diturunkan menyangkut Bani Nadir. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan itu adalah surah Bani Nadir. Sudah kita sebutkan ini.
Jadi Bani Nadir adalah salah satu suku Yahudi besar yang ada di Madinah, di samping Bani Quraidah dan juga Bani Qainuqa, yang masing-masing ini akhirnya terusir semua. Kalau pengusiran Bani Nadir ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah, sedangkan Bani Qainuqa itu sebelumnya, yaitu setelah Perang Badar, sementara Bani Quraidah itu malah melakukan perlawanan, itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Jadi semuanya akhirnya terusir. Berikutnya tentang fadilah ataupun keutamaan surat ini, ada beberapa riwayat yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Di antaranya dari Ats-Tsa'alabi meriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat al-Hasyr lam yabqa syai'un minal jannati wan nari wal arsy wal kursi was samawati wal ardi wal hawam wal rihi was sahabi wat tayri wat dawabi was syajar wal jibali was syamsi wal qamar wal malaika illa sallu alaihi wastaghfaru lahu fa in mata min yaumihi aw lailatihi mata syahidan." Barang siapa yang membaca surah Al-Hasyr, maka surga, neraka, arsy, kursi, langit, bumi, serangga, angin, awan, burung, binatang, pepohonan, bukit, gunung, matahari, rembulan, dan malaikat semuanya mendoakan dirinya dan memohonkan ampunan untuknya. Illa sallu alaihi. Mereka semuanya bersolawat, mendoakan untuk orang yang membacanya, wastaghfirulahu, dan beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk pembacanya ini. Fa in mata min yaumihi aw lailatihi, apabila orang tersebut yang membaca ini meninggal dunia pada hari itu atau malamnya, mata syahidan, maka ia meninggal dunia sebagai orang yang syahid. Masya Allah ya, sebagai orang yang kedudukannya seperti orang yang syahid. Jadi fadilahnya luar biasa yang terdapat pada surah Al-Hasyr ini. Maka mari kita selalu dan berusaha untuk membacanya, ya. Paling tidak potongannya ataupun nanti ada penjelasan, ya. Kemudian diceritakan juga oleh Ats-Tsa'alabi, menceritakan dari Yazid Ar-Raqashi dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a akhir suratil Hasyr law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal ila akhiriha famata min lailatihi mata syahidan." Barang siapa yang membaca akhir surah Al-Hasyr, law anzalna hadzal Qur'an, sampai akhir, lalu ia meninggal dunia pada malamnya itu, maka ia meninggal dunia sebagai orang yang syahid. Kalau tadi ada tambahan sholawat dan istighfar makhluk-makhluk Allah, termasuk adalah para malaikat, maka di sini kalau kita baca akhir, cukup pada akhir lau anzalna sampai akhir surat, maka kita baca pada satu malam, sehingga pada saat ditakdirkan kita meninggal, insya Allah kita mati dalam keadaan yang husnul khotimah karena mendapatkan anugerah syahadah. Kemudian Imam Ahmad dan Tirmidzi menceritakan dari Ma'qil ibn Yasar, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qala hina yusbihu thalatha marrat, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wa qara'a thalatha ayatin min akhir surah Al-Hasyr, wakkalallahu bihi sab'ina alfa malak, yusalluna alaihi hatta yumsi, wa in mata fi yaumihi mata syahidan, wa man qara'a hina yumsi fakadzalik." Barang siapa yang pada pagi hari membaca sebanyak 3 kali a'udzubillahi samil minasyaitonir rajim, maka dan dia membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, maka Allah Ta'ala menciptakan untuknya 70.000 malaikat yang senantiasa bersolawat. Ya Allah wakala, ya, memberikan taukil, ya, memberikan komando ataupun
perintah perwakilan kepada para malaikat untuk mendoakan, bersolawat, dan bukan hanya 1-2, tapi 70.000 malaikat. Malaikat mendoakan untuknya sampai sore. Dan jika ia mati pada hari itu, maka ia mati sebagai syahid. Dan barang siapa yang membaca bacaan-bacaan itu pada sore hari, maka ia juga memperoleh hal yang sama seperti itu. Jadi inilah fadilahnya kita membaca zikir pagi ataupun petang maksurat dengan wadifah kubro. Karena di dalamnya ada 3 ayat terakhir di surat Al-Hasyr ini yang Masya Allah fadilahnya luar biasa ya. Inilah muqaddimah atau pengantar daripada surah Al-Hasyr, mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita semuanya untuk selalu berinteraksi dengan surah yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi semua makhluk Allah Ta'ala, apakah yang ada di langit ataupun di bumi ini semuanya bertasbih, mensucikan dan juga membersihkan nama Allah Ta'ala. Kalau manusia bertasbihnya dengan mengatakan subhanallah, sementara makhluk-makhluk yang lain bertasbihnya dengan cara yang tidak kita dengar. Ada angin yang berhembus, ada binatang dan lain sebagainya. Mereka semuanya bertasbih tanpa kita dengar, tanpa kita ketahui. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awalil hasyr. Dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada pengusiran yang pertama. Ma dzanantum ayyakhruju. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Mereka yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Jadi yang dimaksud dengan alladzina kafaru di sini adalah Yahudi Bani Nadir. Mereka adalah salah satu suku terbesar yang ada di Madinah tadi. Kemudian min diyarihim yang dimaksud dengan dari kampung-kampung mereka adalah dari perkampungan mereka yang ada di sekitar Madinah. Sedangkan yang dimaksud li awwalil hasyr pada pengusiran pertama ini adalah karena nanti akan disusul pada pengusiran yang kedua. Kalau pengusiran pertama ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka diusir dari kampung halamannya, yaitu dari Madinah ini menuju ke Syam. Mereka diusir ke negeri Syam sana. Sedangkan pada pengusiran nanti yang kedua, itu terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab. Mereka juga sama ya. Mereka diusir nanti dari Khaybar menuju kepada Syam. Jadi sama-sama baik pengusiran pertama atau kedua itu mereka tujuannya adalah ke Syam. Dan Syam ini adalah Ardul Mahsyar wal Mansyar, yaitu bumi pengumpulan dan juga bumi dibangkitkannya kita nanti ya. Seluruh manusia nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat dikumpulkan di Syam nanti.
bagi yang masih hidup, dan juga nanti pada saat dibangkitkan itu juga dari bumi Syam. Jadi bumi Syam ini luar biasa kemuliaannya ya. Berikutnya, bahwasanya mereka ini sebelumnya tidak menyangka karena kekuatan fisik benteng-benteng yang menjadi andalan itu ternyata tidak sanggup menahan serbuan daripada kaum muslimin. Jadi mereka mendapatkan pengepungan dari kaum muslimin, nanti ada penjelasannya lebih lanjut ya. Sementara kata-kata atau kalimat wa qadhafa fi qulubihim Allah melemparkan ketakutan pada mereka. Jadi mereka menjadi gemetar dan takut dengan terbunuhnya pemimpin mereka, yaitu Ka'ab bin Ashraf. Dengan terbunuhnya pemimpin mereka itulah akhirnya mereka menjadi gusar ya. Jadi memang seperti itulah tabiatnya, ketika pemimpinnya meninggal, anak buahnya, anggotanya menjadi kacau ya. Sedangkan pada kalimat terakhir fa'tabiru ya ulil absar, ini menurut ulama dijadikan sebagai hujjah tentang dalil sumber hukum, yaitu qiyas. Qiyas analog ya, yang itu merupakan poin yang keempat ya, yang disepakati oleh para ahlu sunnah wal jamaah, di samping Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, hadis sebagai yang kedua, ketika adalah ijma', ketika adalah qiyas. Nah, dalil sumber hukum qiyas itu adalah dari akhir ayat yang kedua ini. Walaula an kataballahu alaihimul jala'a la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Dan jika tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengadab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Yang demikian itu dikarenakan mereka itu menentang Allah dan Rasulnya. Wa may syaqillah fa innallaha syadidul iqab. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ma qatatum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idznillah wal yukhziyal fasiqin. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Jadi inilah yang sebagai kelanjutan ya, ayat-ayat yang kita baca ini. Kemudian di sebagian riwayat itu disebutkan sababun nuzulnya. Kalau pada ayat pertama, tadi ayat pertama adalah di antara sababun nuzulnya, yaitu yang diceritakan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, Suratul Anfal nazalat fi Badr. Surat Al-Anfal ini turun di hari atau di peperangan Badar. Wa surat Al-Hasr nazalat fi Bani Nadir. Sedangkan surah Al-Hasr ini turun berkenaan dengan Bani Nadir. Sedangkan riwayat yang lain disebutkan bahwasanya pada saat Rasulullah SAW itu datang ke Madinah, maka melakukan perjanjian yang kita kenal di Piagam Madinah. Para orang Yahudi lintas agama, mereka bersepakat dengan kaum muslimin untuk menciptakan perdamaian di Madinah. Di antaranya adalah Bani Nadir ini. Nah, pada saat kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang Badar, maka orang-orang kafir tersebut, di antaranya orang ahli kitab, memiliki keyakinan bahwasannya Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul yang benar, yang diutus oleh Allah Ta'ala, yang memang harus ataupun dimenangkan, dibantu oleh Allah Ta'ala. Maka pada saat perang berikutnya, perang Uhud, kaum muslimin mendapatkan kekalahan.
ini menjadikan orang-orang ahlul kitab ini ragu, ya. Mereka meragukan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka keluarlah Ka'ab bin Ashraf dengan 40 penunggang kuda menuju ke Makkah, dan mereka melakukan kesepakatan tentunya tanpa sepengetahuan kaum muslimin, ya. Mereka berkhianat yang sudah sebelumnya berkoalisi dengan kaum muslimin. Ternyata Ka'ab bin Ashraf ini dengan 40 para penunggang kuda tersebut menuju ke Mekah untuk bersepakat dengan Abu Sufyan yang ada di Mekah. Maka saat itulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada beberapa sahabat, di antaranya Muhammad bin Maslamah, yang mana beliau ini adalah merupakan saudara sepersusuan dengan Ka'ab bin Ashraf. Maka saat itulah Muhammad bin Maslamah ini berhasil membunuh Ka'ab bin Ashraf. Kemudian saat itulah Rasulullah SAW mengirim pasukannya dan mengepung mereka sampai menjadikan mereka ini sepakat untuk diusir, ya. Jadi mereka tidak mau dibunuh, tapi maunya diusir saja. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan surat Sabbahalillahi sampai wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini salah satu riwayat yang menyebutkan tentang sababun nuzul ayat yang pertama, sekaligus ada kaitannya dengan ayat yang kedua, ya. Sementara kelanjutan sababun nuzul dari ayat yang kelima, yaitu kata-kata ma qata'tum milinatin, ini diceritakan dalam beberapa versi riwayat, diantaranya Ibnu Ishaq dari Yazid Ibnu Ruman berkata, ketika Rasulullah SAW turun ke Bani Nadir, maka Rasulullah dan para sahabat mengepung benteng mereka, dan beliau memerintahkan supaya memotong pohon kurma dan membakarnya. Fanadauhu, maka mereka protes, orang-orang Bani Nadir ini protes, ya Muhammad, wahai Muhammad, qad kunta tanha 'anil fasad, kamu dulu melarang melakukan perusakan, penjarahan seperti ini. Fama balu qat'in nakhli wa tahriqiha, maka bagaimana perusakan dan pembakaran, pemotongan pohon-pohon kurma ini? Nah, maka turunlah ini, ya, fanazalat, turunlah ayat ini sebagai semacam legitimasi tentang apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu bukanlah penjarahan atau semacam perusakan, ya, tetapi ini sebagai bentuk sanksi ataupun hukuman untuk menakut-nakuti kepada orang-orang Yahudi tersebut. Nah, berikutnya waliyukhziyal fasikin, ini menjadi dalil, sebagian ulama mengatakan wastadalla bihi ala jawazi hadmi diyaril kufar, yaitu sebagai dalil untuk bolehnya menghancurkan kampung orang-orang kafir, wa qat'i asyjarihim ziyadatan li ghaidihim, serta memotong pohon-pohon mereka sebagai tambahan untuk bentuk ekspresi kemarahan kepada orang-orang kafir tersebut, ya. Baik, itu beberapa riwayat yang terkait dengan sababun nuzulnya, ya, latar belakangnya. Berikutnya ayat yang ke-6 tentang hukum fai'. Wa ma afa Allahu ala rasulih minhum fama ujaftum alaihi min khayli wala rikab walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan apa saja harta rampasan atau fai' yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun, dan tidak pula seekor onta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap apa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Apa saja harta rampasan atau fai' yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota,
maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Kaila yakuna tulatam bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka bagimu maka tinggalkanlah. Wattaqullah innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Ini sebagai kelanjutan yang sudah kita baca di atas ya, bahwasanya ini bercerita tentang hukum fai. Ya, nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Berikutnya tentang pokok pembahasan yang ada di dalam awal-awal surat ini. Pada awal surat Al-Hasyr Allah menyebutkan semua makhluk yang ada di langit dan bumi, menyucikan Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya dan mengagungkannya dengan segala pujian, serta menyucikannya dari segala hal yang tidak pantas baginya. Dia Allah yang maha perkasa pada kekuasaan dan hukumnya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dialah Allah yang menunjukkan semua yang selainnya, dan tidak ada seorang pun bisa menandinginya. Dialah yang maha bijaksana dalam menciptakan, menguasai dan mengatur, yang maha bijaksana dalam mensyariatkan dengan meletakkan segala batu pada tempatnya secara baik dan sempurna. Dan setelah Allah memuji dirinya, Allah selanjutnya menjelaskan tentang orang-orang kafir dari ahli kitab. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang kafir ada banyak jenisnya. Ada orang kafir dari kalangan ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani, ada orang kafir dari kalangan musyrikin yang mereka adalah penyembah berhala, ada orang kafir dari dahriyin atau ateis. Dari ini adalah orang-orang yang menisbatkan nasib kepada waktu, ya, kepada zaman. Mereka hidup mati itu tidak ada penciptanya, tapi bergantung kepada waktu. Di samping ini ada orang-orang Majusi yang menyembah api, ada orang-orang Sobiin, ya, penyembah bintang, dan lain-lainnya. Yang dibahas di sini adalah orang-orang kafir dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Khususnya di sini adalah bercerita tentang orang-orang Yahudi. Pada poin pertama tentang karakter Bani Nadir dan pengusiran mereka dari Madinah. Al-Quran banyak membicarakan tentang orang-orang Yahudi, baik dari kalangan Bani Israel maupun entitas Yahudi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Yahudi Khaybar. Yang secara umum karakter Yahudi ini termasuk Bani Nadir banyak disebutkan sifat-sifat tercela di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah mereka ini suka berbuat dosa dan permusuhan, yaitu disebutkan surah Al-Maidah ayat 62. Tara katsirun minhum yusar'una fil itsm. Kamu melihat kebanyakan mereka itu sering mereka bersegera melakukan dosa wal udwan dan juga permusuhan. Wa akli musuh, mereka juga suka makan yang haram. Labi sama kanu ya'malun, maka itu adalah seburuk-buruk yang mereka lakukan. Mereka juga memiliki sifat penipu dan pendusta. Di antaranya surah Al-Maidah ayat surat Ali Imran ayat 75. Wa min ahli kitab man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik. Di antara ahli kitab ada yang apabila engkau kasih amanah dengan harta yang banyak, dia menunaikan. Wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaik. Kalau ada sebagian yang dikasih amanah sedikit malah berkhianat. Illa ma dumta alaihi qa'imah, kecuali kamu di sana berdiri. Nah, jadi ini mereka memiliki sifat penipu dan juga pendusta, dan juga pada ayat yang mereka juga memiliki sifat manipulatif, suka untuk melakukan
penipuan dan juga kebohongan, Al-Baqarah 75, kemudian suka menghina, mereka juga sangat keras memusuhi Islam dan juga durhaka. Bukan hanya Islam, tapi juga mereka pada saat Nabi Isa diutus, itu orang-orang Ahlul Kitab, terutama di sini orang Yahudi, melakukan konspirasi dengan penguasa Romawi saat itu untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi Isa. Jadi mereka ini perlakuan Nabi Isa kepada Nabi Isa, orang-orang Yahudi ini kelewatan dalam hal permusuhannya, sedangkan orang-orang Nasrani memperlakukan Nabi Isa ini dengan berlebihan dalam hal pengkultusannya. Sementara kaum muslimin memposisikan Nabi Isa secara proporsional, beliau adalah seorang nabi dan rasul sekaligus sebagai manusia biasa. Juga tentang bagaimana sifat orang Yahudi, mereka ini suka melakukan kezaliman, Al-Jumu'ah 6-7, mereka menghalangi musuh dari jalan Allah, An-Nisa 160, mereka juga suka dengki, An-Nisa 54, pengkhianat, Al-Maidah 13, pengecut, Al-Maidah 24, dan mereka adalah kaum yang tamak, yang serakah, yang rakus, Al-Baqarah 96. Inilah banyak ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat tercela dari orang-orang Yahudi. Pengusiran terhadap Bani Nadir tidak terlepas dari upaya pengkhianatan dan keengganan mereka untuk patuh pada aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Bani Nadir adalah kabilah Yahudi yang tinggal di sekitar kota Madinah. Mereka bersama Bani Quraidah di kebun dan benteng-benteng di luar kota Madinah. Suatu saat mereka berupaya mencelakai Nabi Muhammad SAW dengan melemparkan batu besar di kepala beliau supaya mereka ini berupaya untuk membunuh Nabi, ya, tetapi upaya ini gagal. Rasulullah kemudian mengusir Bani Nadir, namun mereka enggan pergi, bahkan mengancam akan berperang melawan kaum muslimin. Nah, kelancangan mereka ini terjadi karena mereka dijanjikan bantuan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pembong munafikin, yang beliau adalah kepala suku dari Khazraj, pasukan dari Bani Quraidah ini, mereka juga memberikan janji untuk membantu, dan juga dari Ghatafan. Ya, ternyata mereka ini tidak mau membantu Bani Nadir ini, ya. Jadi di sebagian riwayat disebutkan bahwasannya satu saat Rasulullah SAW ini keluar bersama dengan 10 sahabat. Di antaranya ada para sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar, dan juga ada Ali, menuju ke Bani Nadir. Mereka ini bermaksud untuk melakukan pembicaraan musyawarah atau negosiasi tentang tebusan diat yang harus dibayar oleh salah satu kaum muslimin yang membunuh dengan cara yang tidak sengaja, ya. Jadi mau membayar atau bagaimana negosiasi membayar diat ini. Nah, jadi ada dua orang yang terbunuh secara tanpa sengaja dari salah seorang kaum muslimin yang berasal dari Bani Amir. Nah, Bani Amir ini adalah sekutu daripada Bani Nadir. Antara Bani Nadir dan Bani Amir ini merupakan koalisi atau sekutu. Mereka pada awalnya Bani Nadir ini menjanjikan seolah-olah dohirnya melakukan, maksudnya kooperatif, ya, ingin membantu gitu, ya, secara dohir. Tetapi mereka menyimpan konspirasi ini, yaitu ingin membunuh Nabi dengan cara yang keji seperti itu. Pada saat itu beliau Nabi SAW duduk di samping tembok di antara rumah-rumah mereka. Maka mereka minta izin, ya. Jadi Bani Nadir minta izin untuk meninggalkan Rasulullah, dan ternyata mereka menyuruh salah seorang di antara kelompok Bani Nadir atau dari pemuda mereka yang bernama Amr ibnu Jihash bin Ka'ab al-Yahudi. Nah, inilah yang diperintahkan untuk menimpakan batu besar kepada Rasulullah SAW dari atas atapnya. Nah, ternyata Allah Ta'ala memberitakan
konspirasi jahat tersebut, memberikan wahyu kepada Rasulnya, maka beliau bangkit dari duduknya dan meminta juga kepada para sahabat, itu juga mereka meninggalkan majelis tersebut, dan wa'ada ilaihim, dan Rasulullah kembali kepada mereka pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah. Beliau mengepung perkampungan Bani Nadir ini selama 6 hari 6 malam. Maka saat itulah orang-orang kafir Bani Nadir ini ketakutan, dan mereka memohon kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengizinkan mereka keluar dengan hidup-hidup, ya, artinya tidak ada pertumpahan darah. Jadi mereka akhirnya diberikan izin untuk membawa harta seperlunya, satu orang satu unta penuh silakan. Tetapi rumahnya dan juga perhiasan serta senjata-senjata itu ditinggalkan. Maka mereka keluar untuk menuju ke bumi Syam tersebut, ya. Jadi mereka ketakutan dan akhirnya keluar dari perkampungan tersebut. Nah, itulah kurang lebih kisah tentang pengusiran Bani Nadir. Mendengar penolakan dari Bani Nadir, Nabi Muhammad membawa pasukan, ya, untuk mengepung benteng-benteng kediaman mereka. Jadi pada saat itu mereka awalnya melakukan perlawanan, ya, tetapi akhirnya mereka menyerah tadi, ya. Dan Bani Quraidah yang ditunggu-tunggu tidak memberikan bantuan apapun. Begitu pula Abdullah bin Ubay bin Salul dan sekutu mereka dari Ghatafan ini juga tidak datang memberikan bantuan. Akhirnya Bani Nadir pun putus asa dan menyerah lalu pergi meninggalkan Madinah. Jadi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau menyerang Bani Nadir, beliau memerintahkan para sahabat untuk membakar sebagian dari pohon kurma yang menjadi sumber perekonomian mereka atas izin dan perintah Allah. Sebagaimana dijelaskan pada ayat yang kelima surat Al-Hasyr ini, pohon kurma ditebang lalu dibakar, ditebang lagi lalu dibakar lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat mereka ketakutan karena sumber penghidupan mereka dibakar oleh kaum muslimin, sehingga mereka semakin takut terhadap Bani Nadir. Balasan untuk mereka bukan hanya berupa pengusiran, akan tetapi nantinya mereka mendapat adab neraka jahanam di akhirat kelak. Hal ini karena mereka setelah menentang Allah dan menentang Rasulnya. Berikutnya adalah tentang pengertian fai dan hukumnya. Pada ayat ke-6 surat Al-Hasyr dijelaskan bahwa harta Bani Nadir itu Allah berikan kepada Rasulnya tanpa harus bersusah payah memperolehnya dengan menunggang kuda atau unta. Kemudian ayat yang ke-7 dijelaskan tentang pembagian harta fai. Yang dimaksud dengan harta fai adalah di antara definisinya ini, al-malul hasilil muslimin min amalil kufar biwairi qital wala ijafi khailin wala rikab. Harta yang dihasilkan oleh umat Islam dari harta orang kafir tanpa peperangan, menunggang kuda atau kendaraan. Di pada ayat ke-7 disebutkan bahwa harta fai itu adalah untuk Allah, Rasulullah, kerabat Rasulullah dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib, anak-anak yatim, juga anak-anak yatim yang belum balik, yang ayahnya telah meninggal dunia. Jika ayahnya masih hidup, maka tidak dinamakan sebagai anak yatim. Begitu pula anak tersebut jika sudah menjadi balik, maka ia bukanlah disebut anak yatim lagi. Kemudian juga untuk orang miskin yang memerlukan pertolongan, yaitu orang yang memiliki penghasilan, namun penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, harta fai juga untuk ibnu sabil, yaitu orang-orang yang mengadakan safar perjalanan jauh, yang kehabisan perbekalan dalam safar tersebut. Dengan demikian, benda tersebut tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, akan tetapi juga beredar di kalangan orang-orang yang fakir miskin. Jadi inilah tentang masalah fai. Nah, berikutnya ya. Jadi tentang fai ini berbeda dengan ghanimah, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau fai ini adalah harta benda yang didapatkan oleh kaum muslimin dalam proses peperangan tetapi belum terjadi peperangan, ya. Sementara ghanimah ini adalah harta yang kita dapatkan dengan proses peperangan.
Ada yang mengatakan bahwasanya kalau fai ini kaitannya dengan masalah-masalah harta yang tidak bergerak, ya. Sementara ghanimah itu adalah harta-harta yang bergerak. Jadi masing-masing ini berbeda ya. Kalau alokasi ghanimah sebagaimana yang disebutkan di awal surat Al-Anfal, ya, untuk Allah dan juga untuk Rasulnya dan juga orang-orang yang berperang itu mendapatkan bagian. Nah, sementara untuk harta fai ini karena tidak terjadi peperangan, maka diperuntukkan ini ya, sebagaimana yang kita sebutkan ada masoriful fai, yaitu golongan-golongan yang mendapatkan harta fai, yaitu kalau beliau masih hidup Rasulullah maka diberikan kepada beliau, kemudian kalau beliau sudah meninggal maka diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi itu alokasi yang pertama untuk Rasulullah pada saat masih hidupnya, kalau beliau sudah meninggal untuk kaum muslimin. Sedangkan yang kedua adalah untuk para kerabat beliau dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang ketiga adalah untuk anak-anak yatim. Yang keempat adalah untuk fakir miskin. Yang kelima adalah untuk ibnu sabil, para musafir yang kehabisan ongkos di perjalanan. Baik, berikutnya tentang perhatian kepada kaum yang lemah. Kata afa'a berasal dari kata al-fai yang maknanya adalah kembali. Artinya, Allah mengembalikan harta yang ada pada Bani Nadir dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Hal ini merupakan dalil bahwa harta hakikatnya adalah milik Allah. Hanya menitipkan amanah kepada kita untuk mengurus harta tersebut. Oleh karenanya, harta yang ada di tangan kita biasanya sebelumnya berada di tangan orang lain terlebih dahulu, kemudian berpindah ke tangan kita. Harta seorang penjual sebelumnya ada di tangan pembeli, atau harta seorang anak berasal dari orang tuanya. Karenanya harta yang kita miliki akan berpindah ke tangan orang lain, entah dengan akad jual beli, memberikan, menghadiahkan atau diwariskan kepada ahli waris peninggal kita, atau cara perpindahan harta lainnya. Yang kalau dari sudut pandang fikih, bahwasanya perpindahan hak ya, itu adalah dengan dua cara. Yang pertama adalah akad al-mu'awadhah, artinya transaksi, ada unsur bisnisnya atau keuntungannya ya, dengan jual beli misalnya, atau sewa menyewa, atau ada yaitu akad tatawwu, yaitu akad dalam bentuk sukarela. Kita harus memisahkan di sini, karena kalau tidak, itu akan rancu nanti ya. Jangan sampai kita memposisikan akad tatawwu, tapi diposisikan akad mu'awadhah. Ini nanti tidak tepat ya. Tatawwu itu kan sukarela, seperti memberi hadiah ya. Jadi kalau kita, misalnya dulu ada yang salah seorang ustadz ya, kalau tukar kado yang isinya tidak sama itu menjadi haram karena ada gharar. Nah, gharar itu kan hanya ada pada akad mu'awadhah. Kalau akad tatawwu ya tentunya nggak ada lah ya, karena tujuannya kan saling memberi hadiah, saling rela ya. Kalaupun dia memberikan kado yang nilainya 100.000, nah kemudian dia mendapat imbalan dari yang lain 10.000, kan dia sudah tujuannya untuk hadiah tatawwu tadi. Tidak ada yang namanya gharornya. Kalau gharor ini ada dalam akad muawadhah atau transaksional yang sifatnya adalah dari sisi bisnis ya. Jadi jangan sampai campur aduk kita dalam memposisikan jenis akad ini. Allah Ta'ala berfirman, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun katsir. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Nah, ini slide terakhir dari poin atau materi pertama kita. Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini merupakan dalil bahwa pada hakikatnya harta itu milik Allah. Hamba tidak memiliki apa-apa, melainkan apa yang Allah ridhoi. Siapa yang menginfakkan harta pada jalan Allah, sama halnya dengan seseorang mengeluarkan harta orang lain dengan seizinnya. Dari situ ia mendapatkan pahala yang melimpah. Hal ini menunjukkan
bahwa harta kalian pada hakikatnya bukan milik kalian. Kalian hanya bertindak sebagai wakil atau pengganti dari pemilik harta yang sebenarnya. Karenanya manfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan harta tersebut di jalan Allah, jalan yang benar sebelum hal tersebut hilang dan berpindah pada orang setelah kalian. Ya. Mungkin diwarisi atau mungkin nanti dicopet atau yang lainnya, maka sebelum hilang maka perlu untuk kita alokasikan fisabilillah ini. Ini disebutkan di kitab Tafsir Al-Qurtubi ya. Jadi inilah penjelasan dari tafsir ya, ayat pertama sampai dengan ketujuh. Allahu alam, kalau yang saya simpulkan dari judul janji Allah untuk kemenangan kaum muslimin ya, ini diambilkan dari salah satu ayat yang kita baca tadi, yaitu pada ayat yang ke-6 ini ya. Sebentar, bukan ke-6 ya. Yusallitu rusul ini ya, betul ya. Walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi inilah rupanya yang diambil stressing ya pada judul ini. Allah Ta'ala akan memberikan kekuasaan kepada Rasulnya dan juga tentunya kepada siapapun pengikut Rasulnya yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan, memperjuangkan hak, insya Allah akan selalu mendapatkan sultah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang menolong yang lemah ini juga tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian juga sebenarnya banyak sekali poinnya yang bisa kita ambil pelajaran ya. Tentang misalnya kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum ya. Bahasanya harta itu supaya tidak beredar saja di antara orang-orang yang kaya. Nah, itu juga menjadi pelajaran yang berharga supaya kita meratakan ya. Pada saat kita mengalokasikan harta, supaya bukan hanya membeli kepada orang-orang yang sudah mapan secara ekonominya ya. Kalau dulu ada semacam himbauan, belilah ke warung-warung tetangga. Nah, saya kira itu adalah merupakan semangat yang bagus ya. Jadi itu bisa diambilkan dari sini. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya min. Supaya harta itu tidak beredar di antara orang yang kaya saja. Orang yang miskin juga harus menikmati rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Apalagi di sini, akhir daripada ayat ke-7 ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini juga penjelasannya sangat luas dari sudut pandang fikihnya ya. Bahwasanya sunnah itu juga berfungsi aziyadah, penambah hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Misalnya tentang wanita yang bertato ataupun yang minta ditato, kemudian hukum menghilangkan alis, dan lain-lain ini nggak ada dalam ayat Al-Quran, tetapi ada dalam hadis, maka itu juga bisa menjadi hukum penambah ya. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.